Hai rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana. Nah, kali ini saya akan membahas singkat sebetulnya buku yang itu baru saja saya baca dan ini menarik. Berbeda dengan buku-buku yang biasa saya baca sebelumnya, kalau biasanya ngomongin terkait tips dan trik pengembangan diri, memang di yang kali ini saya baru aja membaca buku judulnya Designing for Modern Learning. Jadi, bagaimana kita mendesain proses belajar di era modern. Nah, buku ini ditulis oleh Kristal Kadakia, ini salah satu penulis dan juga pencetus ya. Jadi metodologi belajar namanya OKLCD model gitu. Ya, atau LCD singkatan dari Learning Cluster Design. Jadi dalam Kristal Kadakia ini mempopulerkan juga salah satu konsep di mana ya kita itu bisa belajar di mana saja gitu. Di buku Design for Modern Learning ini memang diceritakan bahwa saat ini tuh kan kita masih belajar itu top and down dan sangat-sangat menitik beratkan pada aktivitas di kelas. Yang bisa jadi sangat baik, positif, tapi juga bisa jadi sudah nggak relevan dengan situasi saat ini di mana bahkan generasi kita zaman sekarang itu belajar itu di mana aja. Belajar itu bisa belajar dilakukan kapan saja, bersama dengan siapa, dan di mana saja. Salah satunya adalah lewat device dan juga digital. Ya, kita belajar, kita mendengarkan podcast, kita mendengarkan konten YouTube, kita mungkin juga nonton TikTok setiap harinya. Itu adalah proses belajar yang oleh Kristal Kadakia sampaikan merupakan fenomena saat ini, di mana ya orang belajarnya menggunakan banyak platform. Sehingga nggak bisa dibatasi lagi belajar itu harus lewat kelas saja. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita bergerak di sebagai pendidik atau peran kita adalah sebagai trainer yang mengedukasi anak-anak zaman sekarang, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu menyadari bahwa belajar tidak hanya harus dikondisikan di kelas, tapi kita harus mengkondisikan pengalaman belajar di luar kelas. Yang saya tangkap di sini, mungkin kita harus membuat namanya learning touch point. Jadi touch point ini adalah titik-titik di mana setiap individu belajar. Nah, itu kita petakan tuh. Karena itu yang penting gitu. Kita perlu tahu si A ini belajarnya setiap hari itu di mana saja, dengan apa medianya, dan itu kita lihat. Kalau kita misalkan mau bikin program pengembangan untuk sekelompok orang, berarti kita lihat sekelompok orang ini rata-rata belajarnya di mana, kapan belajarnya, melalui media apa, dan bagaimana titik-titik di mana dia itu belajar, yang biasanya dia juga nyaman belajar. Setelah kita tahu learning touch point atau titik-titik di mana dia itu belajar, barulah kita petakan apa learning resource atau konten pembelajaran yang bisa kita sipkan dari setiap aktivitas dia. Makanya dalam buku Designing for Modern Learning ini yang saya sempat tangkap juga adalah kita perlu mempersiapkan namanya learning resource dan juga learning cluster. Jadi kita siapkan kayak cluster-cluster pembelajaran di mana kalau orang atau individu masuk ke dalam cluster itu dia otomatis mengkondisikan dirinya untuk belajar melalui sumber-sumber pembelajaran yang ada. Maka dalam Design for Modern Learning ini kita perlu mempersiapkan dua hal. Yang pertama adalah learning resource-nya. Kita siapkan sumber-sumber pembelajaran yang itu relevan. Bisa mulai dengan modul pembelajaran, kita bikin kuis, kita bikin konten podcast, kita bikin konten YouTube yang relevan dengan materi yang memang dia butuhkan ketika dia bekerja. Karena ya banyak orang-orang sekarang itu belajar ketika dia butuh. Ketika saya menghadapi isu di pekerjaan, maka saya perlu belajar ini. Saya merasa kesulitan melakukan ini, maka saya belajar gitu. Maka pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai orang-orang yang bergerak ataupun sebagai pendidik gitu ya, mempersiapkan sumber dayanya. Bukan kita mempersiapkan dia di kelas, kita training, setelah itu dia suruh kerja. Enggak, tapi ketika dia bekerja dan dia ada kesulitan dan dia butuh sumber pembelajaran, apakah itu sudah kita siapkan? Nah, ini menjadi penting, yaitu learning resource. Artinya, kemampuan kita dalam mengenerate banyak konten-konten pembelajaran itu menjadi penting. Kita perlu membuat beraneka ragam konten pembelajaran. Tidak hanya fokus kepada nyiapin trainer satu untuk mendeliver di kelas, tapi menyiapkan konten-konten pembelajaran. Itu pertama. Yang kedua, karena kontennya banyak, kalau kontennya banyak, kemudian nggak ada mentor yang mengarahkan, pasti kita akan bingung atau confused. Maka yang kedua kita kondisikan adalah kita mempersiapkan mentornya. Siapa yang akan membimbing mereka semua. Karena ini penting, di era di mana banyak sekali informasi masuk dalam diri dan keseharian kita perlu tahu nih,
siapa orang yang bisa mengarahkan kita sehingga pembelajaran kita itu mengarah kepada satu tujuan akhir yang kita harapkan. Setelah kemudian mentornya ada, barulah kita mulai siapkan grup-grup pembelajaran atau klaster pembelajaran yang dibutuhkan untuk menunjang peserta dalam belajar. Dan ini yang menjadi esensi dari buku Modern Learning ini. Bagaimana kita menciptakan paradigma baru belajar yang tidak hanya fokus kepada satu arah trainer mendeliver kepada audiens, tapi kita bisa mempersiapkan teknologi, kontennya, platformnya untuk belajar bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Dan dengan begitu, kita perlu mempersiapkan pembelajaran yang personalisasi. Karena setiap orang belajarnya nggak sama. Kita perlu kemudian memberikan pengalaman belajar yang tepat untuk setiap orang dengan kebutuhan berbeda-beda. Artinya tadi kita siapin tuh setiap orang journey pembelajarannya seperti apa. Dan setelah itu kita siapin konten-konten di sini yang itu di sisi lainnya adalah micro learning. Belajarnya jangan dikasih konten untuk 2 jam, 3 jam. Ya, untuk 5 menit, 3 menit, tapi dia dapat insight yang bisa langsung diterapkan. Kata kuncinya adalah pembelajaran yang bisa langsung diterapkan sehingga bisa berdampak terhadap pekerjaan dia. Dengan begitu, kita bisa membantu individu saat ini yang sangat melek digital ini untuk bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Dan itu juga nggak kalah pentingnya adalah membangun budaya belajar. Setelah semua resource sudah ada, kita perlu untuk membangun budaya belajar. Bagaimana peserta itu bisa belajar dimanapun, kapanpun, tapi dengan sumber daya yang kita siapkan. Sehingga dia nggak belajar terlalu random, yang akhirnya membuat dia pusing dan dia bingung bagaimana korelasi antara pembelajaran yang didapatkan dengan pekerjaan dia. Kalau saya boleh ambil contoh sedikit, misalkan kita mau mentraining karyawan sales di perusahaan. Oke, yang pertama berarti tadi kita siapin apa sumber daya yang dibutuhkan untuk sales ini belajar. Kita siapin tuh buku-buku yang menunjang peran sales, video-video yang menunjang peran sales, mungkin biografi sales-sales yang handal, sejarah sales yang sukses, terus kemudian kita siapin podcast-podcast dengan para sales ternama, kita siapin juga mungkin workbooknya untuk para sales ini menjalani aktivitasnya, dan lainnya. Mau video, ataupun audio, ataupun konten tertulis, atau apapun. Bahkan kelas juga kita siapkan. Setelah itu kita siapin mentornya siapa nih yang akan memandu dia untuk belajar. Setelah itu kita siapin learning clusternya. Ya, cluster-cluster belajar di mana orang ini bisa belajar dalam grup ataupun sendirian untuk bisa memperkuat kompetensinya. Setelah itu kita bikin journey pembelajarannya. Nah, biasanya memang ini erat kaitannya dengan optimalisasi atau penggunaan teknologi. Seperti itu rekan-rekan. Mungkin itu yang bisa saya share di sekedar berbagi tips sore ini kaitannya dengan buku Modern Learning karya Kristal Gadagia. Bagi rekan-rekan yang penasaran dengan kontennya, silahkan cari di toko-toko buku terdekat ataupun di dunia maya ya, banyak bukunya juga sudah tersebar. Mungkin itu yang bisa saya bahas di sharing buku kali ini. Moga-moga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.